Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya dengan SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia dengan SC Mat. Semoga teman-teman semua selalu sukses dalam mengikuti ujian, ulangan ya. Terutama ini untuk kelas 9 yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah. Ya. Sekarang kita akan belajar melanjutkan lagi di part 4 untuk pembahasan soal ujian sekolah kelas 9. Untuk part 4 kita awali dari soal nomor 16. Untuk meningkatkan imunitas tubuh dari 38 warga RT 01, ya, Ibu langsung saja ditulis, berarti jumlah warganya ada 38 ya. Ternyata 20 orang gemar olahraga jalan kaki. Berarti yang jalan itu ada 20 orang. 24 orang gemar olahraga sepeda, bersepeda, Ibu tulis saja sepeda, ada 24. Dan 6 orang tidak gemar jalan kaki maupun sepeda, tidak gemar. Yang tidak gemar ada 6. Yang ditanyakan berarti yang gemar kedua-duanya. Ya, kalau soal seperti ini Ibu itu cenderung lebih senang itu kita bikin diagram Venn dulu. Berarti kan yang ditanyakan yang gemar kedua-duanya. Berarti yang di tengah kan yang ditanyakan. Di sini ada jalan kaki, di sini ada sepeda. Ya, kita kotaki. Satu kotak ini berapa orang? Satu kotak ini ya 38 orang atau jumlah orang. Yang ditanyakan adalah yang suka keduanya. Berarti di sini yang suka jalan berapa, suka sepeda berapa. Karena tidak tahu Ibu misalkan sebagai X. Yang suka jalan 20. 20 itu kan semua lingkaran ini nih, satu lingkaran penuh. Padahal di sini udah kepotong X. Maka ini bukan 20 lagi, tapi 20 dikurangi X. Begitupun yang sepeda, 24 itu kita sama. 24 dikurangi dengan X. Tidak gemar ada 6. Kalau tidak gemar berarti dia di luar lingkaran. Lah sekarang logikanya saja, jumlahnya semua ini harus 38. Berarti kan pertama ini kita ambil ini, berarti 20 dikurangi X, Ibu kurungi nggak apa-apa. Ditambah yang sini, yang gemar dua-duanya, X saja. Ditambah dengan yang gemar sepeda saja, 24 min X. Ditambah 6, hasilnya harus 38. Hasilnya harus 38. Selanjutnya Ibu buka kurung. Dibuka kurung sebetulnya sama saja. Ini agar kalian tidak bingung. Jadi Ibu tunjukkan dibuka kurungnya. Sama saja kita tulis. Ya. Lalu yang angka kita kelompokkan dengan angka. Ini kan 20 ditambah 24 ditambah 6. Berapa? (50). Berarti Ibu tulis dulu 50 ya. Terus ini negatif X ditambah X. Negatif 1X ditambah X, hasilnya berapa? 0 ya. Berarti tinggal negatif X. Sama dengan 38. Maka negatif X itu sama dengan 38. 50 tadinya berada di depan, kita pindah ke belakang, berarti jadi negatif 50. Negatif X sama dengan 38 dikurangi 50, negatif 12. Negatif dengan negatif, maka ini masing-masing
kita kalikan dengan negatif 1. Negatif X kali negatif 1 hasilnya X. Negatif 12 dikali negatif 1 hasilnya 12. Berarti X-nya atau di sini yang gemar dua-duanya ada 12 orang. Ya, ada ya jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan gambar garis K berikut. Tentukan gradien garis K. Ya, untuk membuat gradien di sini ada titiknya ya, ada 2 titik. Ini Ibu tebelin biar kelihatan. Ya, ini kita bikin garis bantu di sini. Ya, ini kan kita buat segitiga ya. Kalau Ibu tebalkan di sini ada segitiga. Ya, segitiga. Lalu gradien itu apa sih? Gradien itu kan Y per X. Y-nya berapa? Kita hitung. Dari sini sampai sini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti Y-nya ada 3. X-nya ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini di sini 6. Berarti 3 per 6. 3 per 6 itu berapa sih? 1 per 2. Ya, karena dia menghadap ke kanan berarti dia positif. Jadi positif. Tapi nanti kalau gambarnya menghadap ke kiri, condongnya ke kiri, maka hasilnya negatif. Jadi ingat-ingat, kalau garisnya condong ke kiri, maka gradiennya pasti negatif. Kalau ke kanan, gradiennya adalah positif. Ya, gampang banget ya. Ya, sebetulnya matematik itu tidak ada yang sulit. Ya, kalian mau belajar ya, tekun belajar, insya Allah semuanya akan mudah ya. Apalagi dengan bersama SCMAT, insya Allah semuanya akan terasa mudah. Oke, kita lanjut ya untuk soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Persamaan garis M adalah, yang ditanyakan adalah persamaan garis M. Garis M itu melalui titik berapa sih? Garis M itu melewati titik 3,0. Ya, sekarang kalian perhatikan. Garis M itu melewati titik 3,0. Ya, lalu kita bisa menggunakan bantuan garis L. Ya, garis L ini kita cari gradien. Kita tahu bahwa L itu tegak lurus dengan M ya. Ini ada tanda tegak lurus. Maka kita cari dulu gradien L. Ini kita bikin segitiga ya, Ibu menggunakan merah saja. Bikin segitiga di sini. Y-nya 4, X-nya 3. Berarti gradiennya 4 per 3. Ini gradien L. Kita tahu bahwa gradien garis M dikali gradien garis L itu hasilnya negatif 1. Kenapa? Karena mereka saling tegak lurus. Sedangkan ML-nya MM dikali ML berarti 4 per 3 sama dengan negatif 1. Berarti gradien garis M-nya sama dengan 3 per 4. Ya. Gampang memahami. Intinya kalau dia tegak lurus maka kan dikalikan ketemu min 1. Maka kalau 4 per 3, yang satunya pasti 3 per 4. Tinggal dibalik saja. Ya, ini kan karena condong ke kiri, garis gradien L itu condong ke kiri, berarti ini negatif ya. Negatif, sini negatif, maka gradien garis M-nya positif. Setelah itu, kita punya rumus jika diketahui sebuah garis ya dengan gradiennya adalah 3 per 4 ya. Maka ada rumus yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1.
Ini rumusnya, mencari persamaan garis. Tinggal kita masukkan saja. Ini berarti X1, ini adalah Y1. Y min Y1 nya 0 sama dengan gradiennya adalah 3/4 dikali X dikurangi X1 nya adalah 3. Maka Y sama dengan 3/4X dikurangi, ini dikalikan ya, dikurangi 9/4. Ini yang bingung ibu kasih tanda, ini kalikan ini dulu, nanti baru dikalikan belakang. Ya, perhatikan ini bentuknya pecahan per 4 semua. Sedangkan di pilihan ganda itu bentuknya adalah bulat ya. Maka kita kalikan dengan penyebutnya. Jadi masing-masing kita kalikan dengan 4. Y kali 4 hasilnya adalah 4Y. 3/4X kali 4. Maka tinggal 3X min 9/4 kali 4 berarti 9. Ini cuman di pilihan ganda susunannya adalah XY terus dibuat sama dengan 0 ya, maka kita bisa. Berarti ini kalau kita rubah menjadi 3X, ini tetap positif, maka ini kan pindah menjadi negatif 4Y. 9-nya tetap, berarti min 9 sama dengan 0. 3X min 4Y min 9 sama dengan 0. Jawabannya yang mana? 3X min 4Y plus 9. Berarti jawabannya B. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Ada sebuah grafik yaitu tentang bahan bakar dan jarak. Jadi kalau jaraknya 12 km, bahan bakarnya 1 liter. Kalau 24 2 liter, kalau 36 3 liter. Jika seorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 80 km per jam, maka banyak bahan bakar yang dihabiskan selama 3 jam perjalanan. Ya, jadi di sini kecepatannya 80 km per jam. Dia mengendarai mobil selama 3 jam. Selama 3 jam. Kalau 80 km itu per jam, berarti per 1 jam. Kalau per 3 jam berarti jaraknya berapa kilo? Berarti 80 kali 3 240 km per 3 jam. Ini ya. Lah yang ditanyakan bensin yang dibutuhkan berapa liter? Ya, maka kita bisa gunakan pengetahuan ini yang 3, kita ambil untuk mencari kalau 240 itu berapa liter. Jadi bisa kita tulis di sini ya. Kalau 12 km itu membutuhkan 1 liter bensin. Kalau 240 km itu berapa liter? Ya, berarti kan gampang saja ya. Nyarinya adalah 240, maka 240 dibagi 12. Hasilnya adalah 20 liter. Jadi banyak bensin yang diperlukan adalah 20 liter yang D. Jarak kota Bandung dan Surabaya adalah 720 km. Berarti jarak sebenarnya ya 720 km. Jika digambar pada peta yang menggunakan skala, ya, skala adalah 1/6 juta. Maka jarak kedua kota pada peta tersebut adalah, ya, kita mau mencari jarak pada peta. Ya.
Walaupun mencari jarak pada peta, Ibu sukanya itu menggunakan rumus satu saja, yaitu rumus skala. Rumus skala itu jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Ya, jadi kita nggak perlu menghafal rumus tiga-tigaan, itu nggak perlu. Jadi cukup hafal satu rumus saja, nanti bisa mencari skala, JP juga bisa, CS juga bisa. Kita masukkan di tempatnya masing-masing. Skalanya sudah diketahui 1/6 juta. Bukankah 1/6 juta bisa kita tulis seperti ini? Boleh kan? Skala bisa ditulis ke samping seperti ini, boleh juga ditulis menggunakan perperan. Lalu kita masukkan jarak pada peta berapa, itu yang diketahui, maka kita tulis JP. JS-nya berapa? JS-nya adalah 720 km. Ya, karena kilometer kita jadikan senti ya. Jadi tambah 0 berapa? 5. 1 2 3 4 5. Jadi 72 juta. 1 2 3 4 5. Nah, setelah itu kita kalikan silang. JP dikali 6 juta. Atau Ibu tulis JP sama dengan 1 kali 72 juta. 72 juta dibagi dengan, ya ini dibagi dengan 6 juta. Ya, ini bisa kita coret, berarti tinggal 72 dibagi 6, hasilnya adalah 12 cm. Berarti jarak pada petanya 12 cm. Ya, jawabannya yang A. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk part 3-nya selesai ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.